Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayo ikhwah jama'atu salatu subuh fi Masjid Balad rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah selalu merahmati kita semua dan memberkahi paginya serta sisa waktu kita sampai kita menemui kematian. Dalam rangka beribadah, dalam rangka menegakkan tauhid dan sunnah, menjauhi kesyirikan dan bid'ah, dan juga al-kabair, dosa-dosa besar, dan juga dosa-dosa kecil, dan membuang-buang waktu. Sebagaimana hadis, khairu islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, semua aktivitasnya hendaklah kita niatkan untuk beribadah. Ibadah salah satunya adalah memilah-milih af'al, ya, perbuatan, ya, jangan sampai sia-sia. Kalau perbuatan sia-sia tidak masuk dalam ibadah. Lagwi, ya, laib, permainan. Kecuali seorang bermain dengan anak-anaknya, istrinya dalam rangka menghibur, walaupun tanpa bismillah, tanpa diniatkan, dia bagian dari ibadah. Demikian dalam satu penjelasan ulama. Pelajaran kita yaitu sudah sampai 418, di mana bab 6. Bab 6 turunnya wahyu. Prosesnya belum sampai iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, penulis Al-Ustaz Dr. Al-Fadil Firanda Andirja LCMA hafizahullah belum menyentuh itu. Lalu masuk kepada kondisi jazirah Arab menjelang turunnya wahyu. Jadi ini makin mendekati. Ya mungkin fazar kadhib sudah lewat ini. Ya, hampir fazar shadiq. Ya, matahari mulai, ya, kalau puasa nanti saum, di mana seorang harus siap-siap tidak boleh makan minum mendekati itu. Ya, di mana azan kedua kita tidak boleh makan, langsung sholat. Azan pertama masih boleh makan minum. Jaraknya berapa? 50 ayat. Standar orang yang baca Al-Quran, ya, seperti Rasulullah. Lalu masuk di 416. Ini halaman buku, ya, bukan halaman aplikasi. Ada dua halaman buku. Hakikat wahyu dan urgensinya. Ini kita udah lewatin dari 416, ya, sampai di 418. Saya akan ulang sedikit, ya. Dimana mulailah, ya, kitab ini, buku ini menjelaskan tentang detik-detik, ya, di mana wahyu akan turun. Ya. Wahyu turun kepada manusia, padahal manusia itu makhluk yang kecil.
Rasulullah kecil dibanding gua atau gunung yang beliau sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya dalam rangka merenungi keadaan jahiliyah. Sangat kecil. Apalagi dibanding kota Mekah. Apalagi dibanding Jazirah Arab, ya. Di situ ditulis 418 ukuran manusia jika dibandingkan dengan ukuran galaksi ini, maka ia akan menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan. Kalau dibanding dengan Jazirah Arab aja, sesosok manusia siapa saja, bukan Nabi, itu kecil sekali secara fisik ya. Jadi aneh jika orang mengandalkan fisik untuk kemuliaan. Ya, saya pernah ngajar di Australia di Islamic Al-Hidayah Islamic School. Murid-murid saya jauh lebih tinggi dari saya pada kelas 6. Ya umur 10 tahun. Orang Somali itu saya 2 kali tinggi dari saya. Waktu saya ngajar, ya mereka bebas, berani mereka. Dan Ustadz you are short. Ustadz kamu pendek. Oh iya, nggak apa-apa. Terus kita nggak boleh marah gitu di depan kelas. Ada guru pengawas lagi. Terus saya kasih lihat. Namanya saya Fulan. Can you see the tree there? Kamu bisa lihat pohon itu? Ya. Dia lebih tinggi dari kamu. That tree is taller than you. Dia diam, mikir dia. Jadi kita nggak perlu ya, terhina jika ada orang ya lebih tinggi bilang kita pendek. Ya nggak apa-apa. Lebih mancung bilang kita pesek. Ini fisik semua. Ya. Hadisnya dalam hadis Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis sahih Muslim. Sebenarnya Allah enggak melihat wajah kita, bentuk muka kita, tapi Allah melihat hati kita dan amal kita. Itulah keagungan Islam. Tidak ada beda orang bule dan orang hitam, orang yang berwarna kuning dan lain-lain. Nah di sini Ustadz penulis menjelaskan ukuran manusia jika dibandingkan dengan ukuran galaksi ini, maka ia akan menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan, ya. Atau begitu juga dengan ukuran manusia jika dibandingkan dengan malaikat, ya 418. Malaikat Jibril misalkan yang Yahudi bilang, siapa yang menurunkan wahyu? Yahudi ini goncang karena kok Quran kitab terakhir bukan kepada Bani Israel, padahal ya sudah dilewat itu penjelasannya. Padahal sejak Ibrahim, Ishak, terus Yakub dan lain-lain sampai Nabi Bani Israel. Maka dia banyak bertanya. Terakhir pertanyaannya sungguh menggelikan. Siapa yang menurunkan wahyu kepadamu wahai Muhammad? Jibril alaihissalam. Oh kalau itu musuh kami itu. Coba. Ya, ini memang degil, bahlul, tambeng, keras kepala, stabil, ya. Ada bahasa kasar banyak, keras kepala. Dia percaya malaikat menurunkan wahyu, tapi malaikat yang mereka benci yaitu Jibril. Gara-gara nuruninnya ke Ibrahim, ke Nabi Muhammad. Coba kalau ke Bani Israel pasti dia puji-puji itu Jibril. Sifat kayak gitu. Ya, ya ukuran manusia jika dibanding secara fisik gak ada apa-apanya dengan bumi. Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya fisiknya, kecil sekali. Tapi Allah melihat sosok ini yang akan mengemban amanah. Ya, bahkan dalam ayat lain, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal arda wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan. Ya Allah mengamanahkan ya alas sama al ardo sama lah benda-benda besar, bumi, langit itu termasuk galaksi dan lain-lain yang kadang kala satu bintang di kejauhan ribuan atau miliaran kali dibanding bumi, itu nolak semua. Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Ya, mereka semua nolak kecuali manusia menerimanya, begitu. Nah ini hendaklah kita memahami jati diri kita. Kita manusia, nanti dijelaskan kesempurnaan manusia mengapa mengemban amanah ini.
Ya. Dan yang paling membedakan manusia 3 fasilitas ini. Ya, yaitu yang kita sering dalam pembukaan, penglihatan, pendengaran, dan akal. Ya, begitu. Allah berfirman, ya, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Jadi nggak boleh kita asal-asalan ngomong tentang Allah apalagi. Bahaya sekali itu. Ya Allah punya anak, itu akan hampir memecahkan langit dan bumi, gunung hampir pecah. Perkataan manusia santai, ya, masih dikasih rezeki, masih punya anak banyak, punya harta banyak, padahal dia baru ngomong Allah punya anak. Ya, dalam surat Al-Kahfi itu ada. Dan tafsir surat itu surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Dan ya penjelasannya menurut Al-Aufi ya banyak, saya buka Ibnu Katsir saja secara ringkas karena ini bukan materi tafsir ya. Tapi kalau kita lewatkan sesuatu yang berharga ini ya. Qala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas yaqulu la taqul, ya. Maksudnya adalah jangan kamu berkata tanpa ilmu, jangan. Enggak boleh. Perbuatan ini ada hadisnya, perbuatan ini ada hadisnya. Enggak tahunya enggak ada hadisnya. Seseorang menganggap amalannya baik dan bahkan berkah, tapi enggak ada hadisnya, dibangun dari ya hadis-hadis dhaif jiddan maudhu. Israiliyat maudhu bahkan. Nggak boleh. Apa saja. Amalan kita menunggu perintah. Wa ma umiru illa liya'budun. Ya, ayat yang sering kita dengar. Kita tidak umiru itu fi'il majhul atau passive voice. Pelakunya disembunyikan. Wa ma umiru. Amara yu'mir umiru. Tidak diperintahkan kita. Siapa yang perintahkan? Allah. Nah, disembunyikan Allah, ya, karena fil majhul passive voice bentuk pasif. Ya, wa ma umir illa liya'budu wa mukhlishina lahudin. Ya, tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, ya, mukhlis, ikhlas dalam berdin. Enggak boleh untuk riya, pamer, ya, mencari hal lain. Ya, mencari pengikut agar pengikutnya nggak hilang, dia bikin hadis dan lain-lain. Ulama menjelaskan Al-Quran dan Sunnah yaitu safinatun najjah, perahu yang menyelamatkan. Di luar itu akan tenggelam, sebagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Hatta anak, kalau dia nggak naik ke safinatun najjah, tenggelam. Hatta turunan Nabi, paman, kalau dia nggak ikut Nabi, Quran dan Sunnah, ya, masuk neraka. Bahkan masih hidup dibacakan tabbat yada abi lahabin wa tab, masih hidup. Begitu jelasnya Al-Quran dan Sunnah. Dan ini wahyu yang kita sedang menunggu, ya. Dan kita nggak boleh berkata tentang Allah, tentang wahyu, tentang ini dan itu, ya. Orang-orang yang memegang sesuatu selain Quran dan Sunnah, ya, dan asar lain-lain rinciannya ya ada di dalam. Itu seperti orang yang hampir tenggelam. Dia pegang apa saja, padahal dia akan tenggelam. Ada kayu kecil dia pegang, dia pikir menyelamatkan. Ada dirigen kecil dia pegang, yang penting dia nggak tenggelam. Pasti mereka tenggelam. Kalau nggak hari itu nanti. Orang yang terapung di laut pasti akan tenggelam kalau dia nggak dapat penyelamat. Penyelamat adalah safinatun najah, Quran dan Sunnah. Siapa saja yang pegangan ranting, ya, pada saat ombak besar, lambat laun orang-orang yang berpegangan kepada Quran selain Quran dan Sunnah, ala manhaj salafus saleh, akan tenggelam di dunia dan di akhirat. Begitu, ya.
Dan penjelasan la tarmi ahadan bima laisa laka bi ilm. Al-Aufi meriwayatkan dari janganlah kamu menuduh seorang dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tidak boleh. Ya, kalau nggak tahu ilmunya dan lain-lain, dia nggak melihat saksi, nggak boleh menuduh orang. Yang menuduh orang sesat, orang ingin kembali ke Quran dan Sunnah, dibilang ini kelompok sesat dan lain-lain dengan label-label Wahabikah dan lain-lain, itu nggak boleh. Ya, itu ucapan itu akan dipertanyakan. Ya begitu. Dan qala Muhammad bin al-Hanifiyah yakni syahadatuz zur. Muhammad bin Hanifiyah berkata yang dimaksud adalah kesaksian palsu. Ada orang yang kata, ya Wahabi itu sesat, ahli neraka, bid'ah, dhalalah. Ya silakan, kita bebas bicara, nggak ada yang bisa jagain mulut kita, nggak ada yang bisa jagain, kita aja nggak bisa jagain, suruh orang suruh jagain, enggak. Silahkan bicara, tapi dengan ilmu, ya. Waqala Qatadah la taqul ra'aitu walam tara. Qatadah berkata, janganlah kamu berkata aku telah melihat padahal kamu tidak melihat, ya. Dan aku telah mendengar padahal kamu tidak mendengar. Dan aku telah mengetahui, enggak boleh tuh. Walam tara wasami'atu walam tasma, ya. Wa alimtu wa lam ta'lam fa innallaha sa'iluka an dzalika kullih. Enggak boleh kita baca kitab hukum apalagi tentang Allah. Salah satu dosa besar sebelum syirik adalah bicara sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Allah punya anak, Allah di mana-mana, mana dalilnya? Hati-hati. Allah menyatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Oh tidak. Ya. Ar-Rahman bukan di atas. Padahal Al-Quran bilang itu ala atas. Ya. Jangan seperti di atasnya saya lagi duduk di kursi ini. Jangan. Ya. Begitu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama. Di atasnya Allah beda dengan kita. Di atasnya saya perlukan kursi. Di atasnya bapak-bapak, ya bapak di atas, di bawahnya lantai, perlu lantai. Ya Allah tidak. Harus ciptaannya bagaimana Allah memerlukan ciptaan. Allah Maha Agung tidak membutuhkan makhluknya. Makhluk terbesar pun al-arsy tidak dibutuhkan Allah. Ya, dan gak usah dipikirin kaifa ya istawa, diusir sama Imam Malik. Pertanyaan kamu ya kelihatan mengandung bid'ah. Ukhruj, keluar kamu dari majelis saya. Ya begitu. Itu zamannya Imam Malik, ulama yang disegani. Ada orang Imam Syafi'i minta antar ke Imam Malik, gemetaran. Ya seorang gubernur, kamu minta antar ke Imam Malik. Gak ada berani ke rumahnya. Kamu lebih baik minta saya ngapain, kayak beli apa, kayak ini seorang gubernur Madinah. Tapi diantar juga karena amanah. Imam Asy-Syafi'i baru mau belajar. Apa yang kamu tahu tentang karyaku? Langsung dibacakan Muwatta Imam Malik oleh Imam Asy-Syafi'i saat berdiri. Hafal. Belum belajar tapi sudah hafal. Itu ya kisah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Begitulah manusia. Dia akan lebih berat daripada alam semesta seperti Rasulullah SAW. Jika ditimbang Rasulullah dengan manusia seluruhnya, berat Rasulullah. Abu Bakar juga begitu dalam hadis. Jika ditimbang Abu Bakar dan umat seluruhnya, lebih berat Abu Bakar. Ya, gitu. Begitu juga dengan ukuran manusia jika dibandingkan dengan malaikat. Nggak ada apa-apanya. Rasulullah pernah lihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Ya, semua ketutup. Di mana Rasulullah melihat, ya Jibril aja kelihatan. Sayapnya Jibril pembawa wahyu. Ruhul Amin 600. Dan biasanya sayap itu bergantung berlian, ya. Benda-benda yang kita perjuangkan sampai mati itu bergantung di sayap-sayap Jibril dan lain-lain.
600. Sesungguhnya selama manusia tidak mengagungkan kedudukan dan kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu sebagaimana mestinya, maka mereka tidak akan mengagungkan peristiwa turunnya wahyu sebagaimana mestinya. Manusia perangkatnya 3 tadi, pendengaran, penglihatan, dan akal. Jika dia tidak tertarik dengan Rabbul Alamin, hatta wahyu turun, ya mereka cuek aja. Apa itu wahyu? Ya, asatirul awwalin. Bahkan di antara jahiliyah, pemimpin jahiliyah bilang, ngapain sih kamu baca kisah yang tentang Ad, Samud? Sini ke saya akan ceritakan raja-raja Romawi dan lain-lain. Sombong sekali. Tentang Ad, Samud direndahkan, padahal itu dari Rabbul Alamin. Ya begitu. Maka mereka tidak mengagungkan peristiwa apapun ayat yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, bahkan mereka nggak bermanfaat untuk hati mereka, bahkan mereka menghina. Begitu. Ya, itu tafsir ya. Banyak sekali ada hadis-hadis. Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Iyyakum wazan fa inna zana adzabul hadits. Zan sebagian zan 73 ilmu, bukan semua zan. Ada zan ya yang berdasarkan ilmu, tapi zan semata adalah ya ucapan yang paling dusta. Itu hadis ya sahih riwayat Bukhari. Dalam Sunan Nabi Daud, bisa mati atau rojul zamu, seburuk-buruk tunggangan seorang adalah ucapan katanya Syekh ini ya Nabi seperti ini, katanya Syekh ini ya Allah seperti ini. Enggak boleh bicara tentang Allah, katanya fulan, syariat Islam tuh kayak gini. Hati-hati. Ini hadis sahih ya dalam Sunan Nabi Daud, seburuk-buruk ya zamu, bisa mati atau rojul zamu ya katanya akidah dibangun dari katanya ya, qila wa qala, ucapan-ucapan. Hati-hati. Oh, ibu-ibu kalau mau bikin kue, dia lihat dulu ya dalil-dalil dari ibu-ibu lain. Sekarang ya ada medsos, ada YouTube, mau bikin, coba istriku sayang ya, ini saya pengen makan ketoprak. Oh ya sebentar, dia belum pernah seumur hidup bikin ketoprak, tapi gampang sekarang tuh ngeliat dalilnya YouTube. Ya buka YouTube, ketoprak ada 100 macam. Kira-kira suami saya mau yang mana? Kamu senang pedas nggak mas? Bang, udah. Iya senang pedas ya. Begitu kan? Itu dalil dalam kehidupan hari-hari. Nggak main aja ketoprak. Kira-kira gini ya. Muntah ya suaminya habis makan. Asal-asalan. Itu dalil maksudnya. Sesuatu yang dibangun atas penglihatan, pendengaran, dan dicoba. Simpel kan? Penggambaran gitu. Enggak, ibu-ibu sekarang pinter. Kayak apa aja hampir bisa, karena akibat ada dalil yang di hadapan mata dia, atau diajarin sama ibunya atau temannya atau keluarganya. Oh, ketoprak saya pernah belajar tuh ya, ada orang nyicipin langsung dia tahu ini bumbunya ini, ngolahnya gini. Ada, itu udah chef 5-star restoran biasanya ya, tukang masak di restoran bintang 5 mungkin ya gitu. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, maksudnya adalah janganlah kamu berkata tanpa ilmu. Ya, begitu. Banyak sekali, kita nggak akan habiskan di sini. Ini agar kita siap menerima dalil. Ya, Allah akan turunkan wahyu nih. Wahyu udah turun. Dari pelajaran ini kita lebih menjiwai bahwa kita punya fasilitas yang alam semesta lain tidak punya. Onta tidak punya. Onta punya pendengaran, punya penglihatan, nggak punya akal, nggak punya hati. Gunung nggak tahu, katanya gunung ngobrol, ada ayat Quran. Berarti kalau ngobrol ya mungkin ada lisan, tapi kita nggak tahu. Gunung, antara gunung tuh bicara. Hewan juga berzikir, bicara. Mereka
Semua alam semesta sujud. Kita nggak tahu cara mereka sujud dalam suratul Hajj kalau nggak salah. Seluruh alam semesta sujud dan kamu tidak tahu mereka bagaimana mereka sujud. Artinya manusia kita fokus. Ayat Al-Quran wahyu yang akan turun ini untuk manusia. Begitu. Kedua, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu, kembali ke halaman 412, tidak butuh pada makhluknya. Ya, ketaatan hamba-hambanya tidak memberikan manfaat kepadanya. Begitu juga dengan kemaksiatan yang mereka lakukan pun tidak memberikan mudarat kepadanya. Ini kalimat ini kalau kita renungi, kalau kita biasa baca hadis, ya mengagumkan ini. Ya, Allah mendeklarasikan dalam hadis qudsi, ya, riwayat Muslim kalau nggak salah, nanti kita gali, ya. Hadis itu panjang, saya potong di tengahnya karena sesuai dengan bahwa, ya, hadisnya berbunyi, ya ibadi law anna walukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ini hadis qudsi, artinya redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini langsung dari Allah. Hai hambaku, jikalau generasi pertama dan terakhir kamu, bangsa jin dan manusia, mereka semua seperti orang yang paling takwa dari kamu, niscaya hal itu tidak bisa menambah sedikit pun dalam kerajaanku. Kita sepakat nih, ya, manusia dari pertama sampai terakhir nanti, ya, yang ada di riwayatnya, manusia terakhir itu nanti sedang menggembala kambing dan lain-lain. Itu semua baik. Hatinya seperti manusia terbaik, ya, di sini kan dinamakan seperti Nabi Muhammad SAW. Hati yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hadis begitu. Allah melihat hati yang terbaik dari manusia, dipilihlah nabi-nabi. Lihat lagi di antara nabi-nabi, ya, Rasul SAW, ulul azmi yang 5 itu. Dilihat lagi hati para sahabat dan setelah itu dan setelah itu. Ya. Semuanya kayak hati sahabat atau kayak nabi-nabi, semua dari awal manusia sama dengan nabi, nggak akan menambah ke kerajaan Allah, ya, ya, begitu. Mazada dzalika fil mulki syai'a, nggak akan nambah, ya, dengan ketaatan kita. Kita taat sholat pagi-pagi apa untuk Allah? Tidak, untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, turunan kita, begitu. Ya, atau kita kompak, bikin, sebarin, mulai hari ini jangan ada yang ibadah, semua maksiat. Ya ibadi law anna walukum wa akhirukum wa insukum wa jinnakum kanu ala, ya, abjari qalbi rajulun wahid ma naqasa dzalika minal mulki syai'a. Hai hambaku, jikalau generasi pertama dan terakhir kamu, bangsa jin dan manusia, mereka semua sepakat, ya, seperti orang yang paling fasik dari kamu, niscaya hal itu tidak bisa mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Taruh hati manusia paling jahat mungkin Firaun, ya, karena di Quran sering, atau Namrud dan lain-lain, kompak dari manusia pertama sampai akhir kayak Firaun semua ngaku anak, ya, Rabbukumul A'la. Itu nggak akan merugikan, ya, kerajaan Allah sedikit pun, ya. Begitu. Mana qasa dzalika min mulki syai'a. Tidak merugikan, begitu. Dan itulah, ya, di sini penjelasan sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu tidak butuh kepada makhluknya. Maka di situ, ya, ditambah dengan, ya, jikalau hambaku generasi pertama dan terakhir kamu, bangsa jin dan manusia, mereka berdiri di satu tempat, mereka memohon padaku, lalu aku memberi kepada setiap manusia sesuai permintaannya, niscaya hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang di sisiku, kecuali sebagaimana sebatang jarum dimasukkan ke lautan. Manusia pertama sampai akhir semua berdoa minta sama Allah, minta ini minta itu, semua minta, kan, dan Allah kabulkan semua. Ya, ada yang minta rumah, ada yang minta Innova dan lain, silakan. Dan dikabulkan, itu tidak akan, ya, mana qasadzalika mimma indi illa kama
yankusul mihyatu idza ada khilal bahr. Nggak akan berkurang kekayaan Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, kecuali seperti jarum ya dimasukkan ke bahtera, sungai, laut. Apa ada kurang kalau antum masukin? Coba sekali-sekali eksperimen ke pinggir laut, masukkan jarum, angkat, berkurang nggak? Man naqasa, tidak akan berkurang. Dzalika mimma indi, tidak akan berkurang harta ya, kekayaan Allah. Begitu agungnya Allah, dan ini yang akan menurunkan petunjuk kepada manusia untuk hidup di kedepan hari. Ya, gitu. Kalau maksiat nggak kurang, kalau minta juga nggak kurang. Namun justru dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla mengutus Nabi dan Rasul, memberikan hidayah, kabar gembira, dan peringatan kepada orang-orang muslimin. Bahkan risalah tersebut turun melalui malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam kepada manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW berupa perkataan yang paling mulia yaitu Al-Quran. Al-Quran kalamullah, diturunkan, diwahyukan oleh kalamullah, ucapan Allah kalamullah, bukan makhluk. Seorang imam besar, Imam Ahmad, membela bahwa Al-Quran itu kalamullah, sampai dicabuk sampai tulangnya kelihatan, tulang punggungnya, sampai nggak bisa jalan. Doanya satu, ya Allah jaga auratku, itu saja, jaga auratku ya Allah, karena melorot terus. Ini sehat auratnya kemana-mana, sehat, nggak dipaksa auratnya kemana-mana dan nggak malu. Idza lam tastahi fasnama syi'ta. Jika emang orang ini nggak tahu malu, dia akan berbuat apa? Saya telanjang di jalan, di pantai dan lain-lain. Tapi Imam Ahmad, ya, Nasrus Sunnah, penolong Sunnah, nggak mau ngucapin kalimat Al-Quran itu makhluk. Sampai dibujuk umat banyak, wahai Imam, ucapkan kata-kata itu. Ya, arti ini dalilnya Al-Quran dan hadis. Kalau ada, saya akan ucapkan itu. Begitu gigihnya. Sahihul Musnad, beliau dikabarkan hafal 1 juta hadis dengan berbagai macam sanad ya maksudnya. Dikumpulkan oleh para ulama jadi 26.000 hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Dan yang terbaik adalah Musnad Imam Ahmad, tahqiq, takhrij ya Suhaib Al-Arnaud, selevel dengan Syekh Albani. Gitu. Di bawah mungkin sedikit. Ya jadi gitu. Kalamullah diturunkan oleh Jibril, malaikat yang paling mulia, pimpinannya malaikat, kepada manusia yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan paling mulia yaitu Al-Quran. Dan hendaklah kita bersyukur kita di zaman di mana Allah menurunkan Jibril kepada manusia yang paling mulia, umat yang paling mulia, yang akan menjadi saksi umat-umat lain. Bahkan Nabi Nuh didustai. Nabi Nuh ini ajib ya, ajib, Rasul pertama didustai di dunia 950 tahun, dakwah gak diterima kecuali segelintir. Di akhirat didustai lagi oleh umatnya. Emang degil banget ini umatnya ini. Ya, Nuh nggak nyampaikan kepada kami. Lalu Nuh bilang, ya saya sudah, balik aku sudah sampaikan. Siapa saksi kamu? Allah Maha tahu, tapi ini sebagai penalaran, ya, agar tidak ada kezaliman. Ya, Nabi Nuh bilang umatnya Nabi Muhammad. Kita ini yang jadi saksi. Kenapa kita jadi saksi? Imam kita sering bacakan, ya, surat Nuh, ya, itu Al-Quran. Masa Allah bohong bahwa Nabi Nuh berdakwah 900 tahun dan tidak ada yang ikut kecuali segelintir yang ada di Safinatun Najah tadi itu, bahtera, kapal yang menyelamatkan dari ya ombak yang bergunung-gunung. Begitu. Nah, kita jadi dipimpin oleh Nabi yang paling mulia, ya, maka kita umat wasatan, umat yang mulia menjadi saksi. Begitu. Pada detik-detik peristiwa tersebut
turut sebuah wahyu berupa perkataan yang kelak akan menjadi undang-undang di muka bumi ini hingga hari kiamat. Tentu saja peristiwa ini memberikan penghargaan dan pemulihan pada manusia. Nah, ini manusia dimuliakan dengan wahyu. Tanpa wahyu manusia seperti biasa. Semua nabi sama seperti kita, makan, minum, sakit, mimpi, ya kesihir, perang kalah, perang menang, ya. Ana basyarum mislukum yuha ilai. Saya sama kamu, semua nabi begitu. Kecuali yang bedakan aku diwahyukan. Dibuka alam-alam gaib, bukan aku tahu yang gaib, dikasih tahu. Ada diskusi yang dimana para imam Syiah itu tahu yang gaib-gaib. Nah, dibantah oleh dai Ahlussunnah. Tahu apa dikasih tahu? Tahu kapan dia boleh mati, kapan dia tahu. Dia bisa ngatur kapan mati dan lain-lain. Naudzubillah. Ya udah, kalau sudah nggak takut dia akan ngucapin apa saja. Ya, tanpa dalil. Nah, kita masuk pada ayat pertama dalam kitab ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum ya minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna ya tabdila. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surat Al-Isra ayat 70. Ya, ayat ini menjelaskan manusia itu memang dilebihkan. Cuman kadang-kadang manusia nggak tahu kalau dirinya itu dilebihkan. Ya, dia milih kehinaan. Pada Allah karramna, walaqad karramna. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Wa laqad, dan laqad itu sungguh-sungguh. Karramna, ya. Kami telah memuliakan Bani Adam. Kalau kita baca ayat ini, betapa berharganya diri kita ini, ya, di sisi Allah. Begitu. Setelah dimuliakan, ya, diberi fasilitas, ya. Memang mobil-mobil kita beli, tapi istilahnya itu dari Allah. Allah ilhamkan dari orang pertama yang memikirkan mobil bentuknya, roda bentuknya nggak kotak, nggak segitiga, tapi bundar. Itu ilham dari Allah. Siapa saja, orang kafir, orang syirik, hatta dia nyembah berhala, kalau dia menggunakan fasilitas tadi, pikirannya dia bisa menciptakan roda. Kebanyakan penemuan sekarang ini kebanyakan orang kafir. Orang Islam banyak nemuin, tapi dikubur sejarahnya, dipalsuin. Kitabnya diambil, lalu mereka bilang penemu ini adalah ini. Ya, banyak sekali. Silakan nanti kalau Islam menang lagi itu tampil tuh, ya, pahlawan-pahlawan Islam dalam sains, biologi, optik. Ini optik kan karizim, walaupun akidahnya mungkin nggak sesuai, musina, ya, kedokteran, walaupun dibilang mulhid, tapi ada yang bilang dia tobat pada akhir hayatnya. Saya pernah lihat kitabnya di Expo Darwin, kitab dia memang bagus sekali, otak dia tulis bahasa Arab, ya, begitu. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami semua itu. Mau mobil kita termewah, termahal, itu dari Allah itu. Karena susunan manusia pertama sampai terjadinya mobil yang modern, yang miliaran harganya, itu dari Allah ilham itu. Jangan silau, orang kafir kok hebat ya, bisa nyiptain ini itu. Dia nggak nyiptain asli. Apakah besi dia ciptakan dari nggak ada? Enggak. Besi diambil, emas ya digali. Ya, bahan-bahan itu dari Allah. Dan Allah kasih ilham siapa saja. Ya, begitu. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Ya,
Dan kebanyakan makhluk dari kebanyakan makhluk atas kebanyakan makhluk yang telah kami cipta. Allah ciptaannya banyak. Salah satu yang paling unik, paling mulia adalah manusia. Begitu. Ini tanda kemuliaan. Dan tafsirnya silakan di tadabbur, sudah ada itu. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dengan keistimewaan khusus bagi mereka berupa jalan hidup yang baik dan mengutamakan mereka dengan aneka keutamaan yang tidak dimiliki makhluk lain. Makhluk lain punya mata tapi tidak seindah dan fungsional mata kita. Telinga juga gitu. Hewan punya telinga, punya mata, tapi tidak berfungsi sebagaimana manusia. Dia cuma cari makanan. Ada itu sekarang setiap mata mempunyai detektor yang beda-beda. Ada mata hewan dia mendetektor warna dan bentuk 3 dimensi langsung. Ada cuman menyerap warna biru misalkan. Ada hewan yang nggak punya mata, dia pakai sense, perasaan. Jadi melihat itu dari sensor panasnya dan terbentuk di dalam benaknya. Ini sains buktinya susah kita, tapi kita percaya ya sementara karena memang Allah berkasih kelebihan tiap benda. Kullu makhlukin maziyah, setiap makhluk ada kelebihannya begitu. Dan juga dalam hal ini kita akan sangat sedih kalau kita tidak memahami diri kita. Itu manusia yang paling sedih, paling apes, paling buruk adalah manusia nggak tahu potensinya manusia. Berkelakuan kayak hewani, bahkan kagum dengan hewan. Sekarang ini ada orang ditato seperti kucing, lidahnya ditato, dibelah seperti ular. Ini aneh. Ini pekerjaan setan. Setan akan membujuk mereka untuk merubah makhluk, termasuk dirinya, bukan merubah orang. Yang buruk juga yang membantu. Ta'awun ala ismi wal udwan. Orang-orang ini membantu, dokternya membantu orang seperti kadal misalkan, lizard. As-Sa'di ini adalah salah satu kemurahan kebaikan Allah yang tidak terukur kadarnya kepada mereka. Yang mana dia memuliakan Bani Adam dengan semua bentuk kemuliaan. Dan kami angkut mereka di daratan, di atas tunggangan seperti unta, begal, keledai, dan kendaraan-kendaraan darat. Begitu banyak macamnya kendaraan. Ini bukan unta begal, itu zamannya Nabi. Sekarang kendaraan yang ngambang mungkin sudah ditemukan oleh negara-negara maju. Jadi bagus untuk Jakarta. Kalau macet dia ngambang, jalan. Di lautan, gitu. Kami beri mereka kami memberi rezeki dari yang baik-baik. Wariyana min thayyibat. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Bahkan manusia yang taat tuh lebih sempurna dari malaikat. Seperti Rasulullah. Jibril ngantar Isra Mi'raj sampai langit tertentu, setelah itu nggak sanggup. Sampai sini saja Muhammad, engkau bersama Rabbmu. Jibril mengakui insaf. Jibril itu adil. Mungkin kalau dia terus hancur. Udah ada peraturan tiap langit itu. Bahkan setiap langit ada malaikat yang menjaga. Siapa itu yang bersamamu? Dia fulan bin fulan, disebut namanya. Oh ya. Begitu. Dijaga ketat. Jadi kita bersyukur jadi manusia. Jangan bentar-bentar karena nggak bersyukur, ekonomi susah, bunuh diri. Bunuh diri itu bunuh masa depan. Na'udzubillah. Ekonomi susah, istri minta cerai atau bahkan sudah kabur, bunuh diri. Kalau nggak mau diri, bunuh orang dulu baru bunuh dirinya. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dari kelemahan mental seperti itu. Karena dia nggak tahu dirinya. Dia tidak tahu dari sejarah seorang perawi yang membawakan hadis. Dia alim, tapi hidupnya di tengah hutan, di tenda, badannya tinggal buntung, tangan kakinya buntung, lumpuh dari kecil atau cacat.
dan dia punya anak, anaknya sedang pergi berburu untuk nyari makan. Rupanya ada orang datang mengenali, engkau Fulan bin Fulan, komandan kami, alim, tolong carikan anak. Datang, ini hadis diriwayatkan dalam perawi An-Nasai ini, ya, ahli hadis dia. Datang yang menemui dan mengetahui, tolong cari anakku. Dia susah ngasih tahu bahwa anaknya itu sudah mati dimakan singa atau hewan buas. Begitu tahu gitu dia istirja dan meninggal. Tapi dia tahu dirinya manusia walaupun tidak berbentuk. Orang ini datang mendengar di kemah seorang ini sedang memuji Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dilihat orangnya kayak gini, gak ada apa-apa di tendanya. Tubuhnya juga mungkin setengah. Apa yang kamu puji Allah dengan keadaanmu? Aku bersyukur Allah menyelamatkanku, memberi iman padaku. Begitu. Itulah aslinya manusia, bukan fisiknya, tapi zikrullahnya yang sampai kepada Allah. Ya syukurnya dia sampai, ya alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Apapun keadaan fisik kita, keadaan ekonomi kita, keadaan sosial kita, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Ini perawi An-Nasai, ya, sahih, ya, begitu. Nyala jauhi hal-hal yang membahayakan kita dengan memanfaatkan fasilitas tadi, pendengaran, penglihatan, dan akal untuk memahami Quran dan Sunnah. Akal bukan untuk mengcounter sebagaimana iblis, ya ana basyurum mislukum yuha ilai, waktu disuruh sujud, ya fasajadu, sujud semua malaikat, ila iblis aba wastakbar. Iblis mulai, padahal firman Allah, ya, sujudlah, itu firman Allah, langsung diotak-atik oleh iblis, pengguna rasio. Ya, aku lebih baik dari Adam. Ya, khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api. Mulai kan sombong, terus ngutak-ngutik ayat Allah. Seharusnya yang dari tanah sujud, dari yang diciptakan. Penciptanya nyuruh, dia kan diciptakan, dia tahu dia diciptakan. Jangan bilang iblis tuh nggak tahu bahwa siapa pencipta kamu. Allah dong, dialog langsung. Ya, begitu. Ini sumber dari kesesatan, pemalingan anak Adam kepada kesesatan. Ya, tokohnya adalah iblis la'natullah. Dan tafsir lain tentang ini, ya panjang sekali, silakan dilihat tadabbur, bagus untuk membantu membaca, ya, kitabnya Ustadz, karena Ustadz punya tafsir dan terutamakan susunan beliau At-Taisir. Ya, kalau Ibnu Katsir masih ada bahan-bahan yang kita selidiki lagi. Ya, begitu. 419, gambaran pemuliaan yang paling agung berupa turunnya wahyu kepada anak Adam, ya, sekaligus, ya, berisi hidayah dari Rabb semesta alam. Terkadang seorang tidak menempatkan kedudukan orang lain sebagaimana mestinya, padahal Allah Jalaluhu telah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Ya, Al-Isra 70. Selain itu pula Allah Jalaluhu mengutus Rasul dari langit ke bumi dengan membawa syariat sempurna yang menjelaskan setiap permasalahan hidup. Namun tetap saja terkadang seorang tidak mampu menempatkan kedudukan orang lain sebagaimana mestinya. Banyak orang kafir menghina orang Islam. Ya, apa itu orang Islam? Sholatnya 5 kali, nggak ada kerjaan. Miskin-miskin, dekil-dekil, gembel-gembel, banyak kayak gitu. Ya, nggak berguna itu. Kalau di Australia bilangnya scumbag. Scam itu buih, kantong buih itu, nggak berguna. Betapa jahat mulut mereka. Padahal orang Muslim ini mendengar penciptanya mendatangi, ya, panggilannya dengan sholat, ya, hayya 'alas sholat, dia sholat, ya, ruku sujud mulia, hatta dia miskin, ya, mungkin dia pemulung di sosial
kita paling rendah keadaan sosialnya, tapi dia orang yang ibadah, bertauhid sunnah, lebih mulia dari orang-orang yang pakai mobil-mobil mewah, turun ya berpoya-poya dan lain-lain. Ya, itu pemuliaan dari bukan dari harta, kedudukan dan lain-lain. Tadi hadisnya sudah. Ya, walaqad karamna bani Adam. Selain itu pula Allah mengutus Rasul dari langit ke bumi dengan membawa syariat sempurna yang menjelaskan setiap permasalahan hidup. Orang ini ya paham masalah hidupnya karena dia baca kitab. Kitab ini nggak pernah bohong. La roiba fi, nggak ada keraguan sedikit pun. Allah menurunkan ya alif lam mim zalikal kitabu la roiba fi. Ini kitab Al-Quran nggak ada keraguan. Ini imanin, laksanakan. Kalau mampu laksanakan dan usahakan mampu. Semua larangan ditinggalkan. Begitu. Terkadang sebagian mereka menghabiskan hidupnya dengan berpoya-poya, bersenang-senang. Dengan kemewahan, keinginan, dan nafsu duniawi semata. Menghabiskan banyak waktunya dengan sia-sia. Ya, begitu. Nah, ini penting. Nasihat ini dalam kitab ini ya. Kalau yang sesuai dengan ayat ya maksudnya qala Allah taala fala tu'jibuka ya tu'jibuka amwalahum wala auladahum innama yuridullah liyu'adzabahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Surat Taubah ayat 55. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sungguhnya Allah SWT menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Jangan heran kalau orang kafir kaya, ya rumahnya mewah, kendaraannya mewah. Jangan heran. Ya, foya-foya tiap hari, kok sehat-sehat aja, nggak sholat. Orang kafir nggak sholat. Bersenang-senang dengan kemewahan, keinginannya terkabuli terus, ya nafsu duniawi semata, menghabiskan banyak waktunya dengan sia-sia, hidup sehat, ya begitu. Ayat ini menjelaskan, oh janganlah harta benda mereka itu mengagumkan kamu, jangan tutup mata. Kalau kita lihat anak-anak kita kagum dengan cerita orang-orang kaya di medsos, tutup, jangan nonton itu. Nanti dia nggak bersyukur dengan dikasih ayah ibunya. Yang dilihat anak-anak orang kafir, ya kalau mainannya mewah, ininya mewah, lama-lama ngiler. Apa yang dikasih ayahnya nggak bersyukur dia. Itu bahayanya medsos tanpa kontrol orang tua. Ya, nggak boleh. Ya kemarin saya ngajar di TK Ibnu Umar, saya tanya, siapa yang punya HP? Ada nunjuk beberapa. Ya anakku sekalian jangan punya HP dari awal. Masih TK. Tolong ibu guru dinasihatin orang tuanya. Bahaya, dia nggak punya kontrol. Anak saya lihat HP tapi dikontrol. Kadang-kadang tidak terkontrol sekali dua kali oke lah. Mungkin bapak ibunya sibuk. Tapi pastikan di samping kita belajar, dia nonton boleh. Ya Al-Fatihah sebelum lihat halaman, misalkan kartun, ikan, ondel-ondel terus. Baca Al-Fatihah dulu, baca Quran dulu. Mau main HP, baca dulu satu halaman. Cek, benar nggak satu halaman? Kamu udah satu halaman ya? Nih, 10 menit aja. Dan dilatih, lagi asistennya dipanggil. Fulan, sini. Kalau dia nggak dengar, sudah dihukum. 2 hari kamu nggak main HP. Ibu kamu manggil, kamu dengar nggak? Padahal dekat kan? Dengar. Kenapa nggak bergerak? Berarti udah candu itu. Ambil HP-nya. Skor 2 hari nggak boleh nyentuh, lihat HP aja nggak boleh. Kita harus kejam untuk kebaikan mereka. Sebagaimana Luqman Nur Hakim nasihatnya, pukulan seorang ayah kepada anak adalah pupuk bagi tanaman. Antum punya tanaman disayang, dipupuk, disiram, begitu anak dibiarin. Na'udzubillah, aneh manusia ini. Oh anggrek saya 100.000 ini sayang, dipupuk, rumputnya dicabutin. Anaknya yang istrinya melahirkan sampai taruhan nyawa, mau pupuknya kurang, dijamin aja. Mahalan tanaman tuh sama anak-anak. Na'udzubillah. Gimana tanggung jawab kita terhadap itu?
terhadap anak kita. Ya ini, nah itu segalanya dihitung dalam Islam, dipikirin begitu. Jangan take it for granted, diremehkan. Udah berjalan aja, nanti juga jadi anak soleh. Saya aja dulu berandal, tahu soleh. Kalau seperti antum bapak-bapak, kalau dia kebablasan, berandal kecilnya, remajanya preman, menjabat korupsi, meninggal. Nggak ada sempat, nggak ada turning back seperti bapak. Alhamdulillah, ya kita dulu mungkin pernah ini, tetapi kita taubat. Jangan yakinkan bahwa perjalanan anak kita seperti kita atau seperti ulama. Boleh jadi dia masih muda berantem meninggal dalam keadaan belum taubat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan sok-sok meramal. Walaupun itu anak kita, usia bukan di tangan kita. Semua, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Saya merjawa itu mati. Dan dicoba dengan kebaikan dan kesengsaraan. Ya, wa ilaina turja'un. Pada Allah lah ya kita semua kembali. Dan segala angan-angan kosong lainnya. Manusia senang berangan-angan. Ini usianya, angan-angannya tuh ada garis. Ini usia manusia segini nih. Misalkan dari sini ke sini ini usia manusia. Angan-angan sampai pojok sana bahkan infinite. Nggak terbatas, tembus tembok. Saya pengen ini, saya pengen itu. Padahal kalau dia tahu usianya, misalkan setiap orang ada tertulis di sini, kamu tinggal setahun lagi. Kalau dia dikasih tahu sama Allah, usia kamu tinggal setahun lagi. Apakah dia masih mikir, saya mau bangun rumah mewah ini itu. Nanti yang pakai istri saya, anak-anak saya. Dia mikir itu. Tapi kan karena kita nggak dikasih tahu setahun lagi, 2 tahun lagi. Saya mau beli barang-barang mewah. Umur saya cuma setahun lagi, bahkan besok mati. Ya begitu indahnya hikmah dari Allah tidak kasih tahu usia kita. Ya. Dan segala angan-angan kosong lainnya terkadang sebagian dari mereka melakukan kezaliman. Ya, hati-hati kezaliman. Zalimul nafsi, ya, atau kezaliman terhadap orang lain. Karena Allah telah dalam hadis qudsi yang sama tadi riwayat Muslim, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Fala ya tazalamu. Hai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan sifat aniaya, zalim atas diriku. Dan aku jadikan hal itu diharamkan di antara kamu, maka janganlah saling berbuat zalim. Allah mengharamkan atas diri. Allah tidak zalim sedikit pun. Dalam hadis nanti akhirnya ya, kalau kamu dapati diri kamu bahagia di akhirat, nah itu dari Allah. Kalau kamu nanti ujung-ujungnya di neraka, jangan salahkan orang lain kecuali dirimu. Begitu tegasnya dalil-dalil. Ya bukan ngarang-ngarang. Sahih itu, Sahih Muslim. Begitu. Ya. Manusia mulia ya pada saat itulah sedang menzalimi manusia. Banyak manusia menzalimi manusia lain. Ya, ada yang sengaja. Bahkan dirinya saja dizalimi. Seharusnya dia menyembah Allah, dia nyembah patung, ya, gunung dan lain-lain. Inna syirka la zulmun azim. Dia telah memposisikan, menzalimi Rabbnya yang menciptakan, yang ngasih makan, anak, istri dan lain-lain, kekayaan. Dia nggak nyembah Allah. Ini kezaliman yang besar dalam surat Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Pertama dia menzalimi Allah. Kedua menzalimi Rasulullah. Ketiga dia menzalimi dirinya. Keempat dia menzalimi ayah ibunya. Kelima dia menzalimi anak atau istrinya. Ya, keenam dia menzalimi anak. Ketujuh dia menzalimi keluarga-keluarga yang lain yang dekat, yang seharusnya dia santuni dia tidak hiraukan. Ya, kedelapan dia menzalimi tetangga, kerabat, teman dan lain-lain. Kalau itu diukur tingkat kezaliman kita udah berapa karung. Ya. Tapi kita nggak bertobat. Ya, santai aja. Habis menghina orang, menzalimi orang, nggak ada masalah apa-apa. Padahal itu nanti dicatat oleh Allah. Malaikat mencatat di dunia, di akhirat nanti dihadirkan. Kamu telah menzalimi fulan dan fulan nggak memaafkan kamu. Ya, diambil pahala-pahala dia ke
pahala orang yang zalimi ini kepada yang dizalimi. Kalau pahalanya habis, diambil dosa yang dizalimi dikasihkan ke dosa yang zalimi. Mau kita? Itu namanya orang muflis. Orang bangkrut bukan punya hutang matinya, bukan. Rasulullah ada hutang. Orang yang nggak cukup amalan ibadahnya menutupi as-sayyi'ah, keburukan-keburukannya. Begitu. Ini udah 1 jam. Jika ada pertanyaan silakan, tapi jawabnya nanti. Ya, ini banyak penjelasan karena Ustadz mengucapkan kata-kata, saya berusaha mencarikan dalilnya. Ya, dan usahakan dari Quran dan Sunnah yang sahih. Ya, jadi nggak boleh kita zalim pada Allah, Rasulullah. Zalim pada Rasulullah, Rasulullah bilang gini, ibadah ini katanya dari Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah ada di gengnya, di kelompoknya. Hati-hati. Nggak perlu ngomong Rasulullah begini, kita hadirkan dalilnya. Quran, hadis sahih di Bukhari, hadis sahih di Muslim, sahih Sunan Nabi Daud, sahih Sunan At-Tirmidzi, sahih Sunan An-Nasai, sahih Sunan Ibnu Majah. Masih kurang, nanti ada sahih Ibnu Hibban, sahih Ibnu Khuzaimah. Masih kurang, nanti ada Muwatta Imam Malik, masih ada Sunan Ad-Darqutni. Masih kurang, ada 52 jilid Musnad Imam Ahmad. Masih kurang, ada Musannif Abdul Razak. Ya, begitu. Islam sudah menyediakan. Cuma orang mudah-mudahnya beramal, tahu ada dalilnya. Dibangun oleh ranting-ranting. Dia mau tenggelam, diambil ranting batang sampai menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Hadis sahih li zatihi, sahih li ghairi, hasan li zatihi, hasan li ghairi. Wallahu alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan peserta yang hadir di masjid ini, dan juga mungkinnya pemirsa yang mendengarkan kajian-kajian berseri ini. Ya, saya mohon maaf jika ada penjelasan yang menyimpang. Tetap kita pegang buku yang Ustadz telah tulis dengan susah payah. Kita berdoa penulisnya biar dipanjangkan umur, ya, dibanyakan karyanya yang penuh cahaya, ya, yang lezat kalau itu hidangan, dan harum. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.